Jay, Tambunnya mana bang? Tambun. Jay, Malam-malam. Jay. Iya, iya. Iya. Sedang memasang handspray dulu. Hah? Masang apa? Handset. Oh, masang genset. Kirain pasang genset. Tambun ini Kristen atau Islam? Kristen ya? Saya ini Kristen. Oke, sebelumnya saya kasih donat dulu ya bang, sama kopi. Apa? Saya kasih donat dulu sama kopi supaya menemani malam ini untuk berdiskusi. Iya, jadi habis diskusi penat langsung ke live catur. Sedonat kan mainnya tuh. Pas. Bang, Gimana Jay? Di hati. Gimana Jay? Di hati. Apa ditutup dulu kali YouTube-nya sambil baru tidur ya? Ya, aku juga closing lah. Oke. Enggak deh, habis J aja. Ya Jay dulu. Jay? Iya, iya, iya. Iya. Bagaimana Jay kabarku? Kabar sehat lah kabar. Sekarang saya lagi di mana, Jay? Saya di Serang. Oh, ya. sip. Nyambung kan? Bagus. Bagaimana kabarnya orang tuanya Kores? Kores. Iya. Gini, saya ngikut dulu aja. Soalnya saya baru nggak ngikutin yang terakhir nih apa yang dibicarakan sama abang ini. Seger ya. Kalau Jay ini sih, Bang Juma. enggak, tanya dulu dia muslim apa? Jay muslim apa? Bukan. Kristen bang, sudah saya kasih donat Saya soalnya. Kristen bang, Kristen. Oke. Kristennya yayasan apa? Protestan, Katolik? Saya Protestan bang. Guru dah, gas. Terima Bentar kasih. dulu, kasihan. Anda mau ditanya apa mau bertanya bang? Gini, kalau saya boleh nanya nggak boleh? Boleh. Karena ya saya boleh bertanya dong ya. Iya boleh. Iya. Makasih pertanyaannya. Silakan Bang Nyoba dijawab. Ini kebetulan. Pertanyaannya apa? Saya kok nggak dengar. Saya dengar tadi. Iya kan. Tidur kan saya. belum bertanya. Oh belum ya? Oh, belum. Udah. Gimana nih abang-abang senior ini? Ya. Iya, tapi mohon maaf saya bertanya sedikit tentang agama abang ya. Iya. Dinda Hendra, makasih minum kopi saat kita mengantuk seperti ini. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kopi. Kopinya satu RT ini. Kopi. Huk. Mau dipakai mandi tuh. Biarin bertanya, ini malah diganggu, ada orang mau tanya ini kemana. Pak De jangan suka marah-marah, Pak De udah larut malam. Gak peduli, pokoknya saya marahin. Ayo silakan bang, nanya bang. Ya, silakan dijawab Pak De. Nah kebetulan kan saya kan baca apa namanya ya. Kebetulan apa buku tulang? Ya, Bang Andi. saya kan, ya mohon maaf saya kan nggak pernah baca-baca tentang Al-Quran, mohon maaf ya, tapi kebetulan tadi ada kebaca gitu dalam surat Ali Imran 3 ayat 45 apa ya? 46 apa berapa itu? 45 pasti 45. terkemuka kan? Iya, tentang bahwa kesannya Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat gitu kan. Nah, maksudnya kalau memang Isa itu yang terkemuka kan kita tahu kalau yang terkemuka berarti kalau dibilang pemuka berarti yang terbesar lah kan gitu. Nah kalau terkemuka dia dunia dan akhirat, maksudnya kenapa kok menurut saya malah lebih besar Nabi Muhammad kalau yang lebih sering saya dengar gitu loh. Alasannya kenapa lebih besar gitu Nabi Muhammad daripada Nabi Isa, sedangkan dituliskan dalam surat Al-Imran 3 tadi bahwa Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu pertanyaan saya. Oke. Silakan dijawab. Kayaknya udah sering deh ini.
Ya saya baru bertanya nih, baru mendengar kalau Sebenarnya sih saya bisa menjawab, tapi nggak enak lah, nggak enak lah kalau saya kasihlah yang murid saya lah. Silakan Pak Deh. Ya, karena saya ini juga biar Bang Juma aja deh. nggak bisa bercanda Pak Deh itu. Nggak ada canda-canda aja dia. Iya, silakan. Bang, berapa biaya just tip pesan? Apa itu? Lu kenapa sih kabar Rob? Jangan, silakan jawab Bang Dari yang Juma. naik titik pesan terus. Jujur. Silakan Bang Juma. Iya. Ke situ. Jadi yang pertama sebelum kita membahas tentang Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti beberapa saat yang lalu ya sering saya bacakan dan saya uraikan kepada teman-teman Kristen yang lain terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa kelak di yaumil akhir itu dihakimi oleh Allah. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa alaihissalam terkemuka di akhirat karena beliau satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah, dipertanyakan di hadapan manusia sebelum Allah menentukan orang-orang kafir itu masuk ke neraka. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini nih, yang menyembah engkau ini, orang-orang Kristen ini, apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Yang bertanya mana? Masih ada. Jadi ini kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi yang akan ditanyai di hadapan manusia. Kamu kan mengajarkan kelompok yang muka gelap ini menyembah kepadamu? Nabi Isa mengatakan tidak. Ini yang gelap mukanya semua masuk ke neraka. Ternyata nabiku tidak pernah mengajarkan kalian untuk menyembah kepada dirinya. Nah, bagaimana dengan dikatakan terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya nabi yang kemudian lahir, ya, keadaan lahirnya dia berbicara pada masa dia masih dalam ayunan, lalu kemudian dia ketika hidup di atas muka bumi dituhankan oleh manusia. Tak ada nabi yang lain, hanya beliau. Beliau yang kemudian menjadi perselisihan yang sangat luar biasa antar anak Adam alaihissalam. Nabi Musa orang tidak bertentangan, Nabi Adam orang tidak bertentangan, Nabi Daud orang tidak bertentangan, Nabi Abraham orang tidak bertentangan. Kalaupun ada pertentangan tidak mencolok, tidak berkelas sampai level langit. Tapi kalau berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam,
akan berbicara 3 kelompok. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. 3 kelompok besar ini membahas tentang satu oknum. Itu makanya disebut terkemuka di dunia. Di akhirat dia terkenal, di dunia dia terkenal. Itu sebabnya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhus muhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini jelas. Kenapa kemudian beliau terkemuka di dunia? Karena di dunia dia dikenal 3 agama besar. Ada yang mengatakan anak zina, ada yang mengatakan anak Tuhan, ada juga yang mengatakan anak manusia yang suci. Manakah di antara ketiga ini yang kemudian berkesesuaian dengan fitrah manusia, wahyu dan akal sehat? Tentu Islam. Jadi gitu Bang, jawabannya dari saya. Makasih. Mantap tenang. Mana orangnya? Cakarut du ya mureh. Halo Bang, mana orangnya? Iya Mas, nggak kedengeran. Ya enggak lah, orang entah apa yang kamu keluar TikTok, buka aplikasi lain ya nggak bisa lah. Bukan, aku tadi kebetulan buka Alkitab apa namanya. Ada ayat 1. Jadi gini, ya tapi saya tanya dulu nih kepada teman-teman yang muslim yang ada di room ini, apakah sepakat dengan jawabannya Bang Juman? Udah sepakat Ya semua? sepakat sekali, itu betul loh. Nah cuman gini, kalau Isa ini kan pernah saya baca sampai kebetulan pas Ali Imran tuh dia itu nggak dikubur tapi terangkat ke surga kan gitu ya. Nah, Terangkat ke langit Bang, terangkat ke langit, bukan ke surga. langit artinya tidak, iya nggak tahu lah, artinya terangkat ke langit lah dalam arti tidak mati secara manusiawi pada umumnya gitu. Nah, kalau di kita memang ya yang saya pelajari artinya pada saat Yesus itu disalibkan dan kemudian mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga pas hari kebangkitan itu, nah itu juga menjadi perbedaan antara agama Yahudi. Makanya mereka juga masih menanti gitu loh yang namanya juru selamat itu, karena bangsa Romawi atau siapa itu menyuap karena ditulis itu bahwasanya memberi kesaksian palsu bahwasanya murid-murid Yesus menculik mayatnya gitu. Tapi padahal sebenarnya kan kalau yang kita percaya pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah itu yang kami percayai. Nah sekarang ada satu lagi pertanyaan saya Bang. Nah kalau di kita itu ada di Lukas, maka tadi saya sempat buka di Lukas berapa tadi ya? Di Lukas 1. Nah Nggak dengar Bang suaranya Bang. Kalau kamu baca ke Google nggak terdengar Bang. oke gitu. Nah di situ kan Klunya aja apa yang mau disampaikan. Di situ kan malaikat Gabriel berkata kepada Maria, telah lahir bagimu Kristus Yesus, juru selamat. Nah gitu dia. Itu yang kami percaya. Itu Lukas 2 ayat 11 itu Bang. Ayat 28 itu, 28. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oh itu yang 28 pas dia mau mengandung itu ya. Nah artinya kan malaikat, kita kan percaya bahwasanya malaikat itu utusan Tuhan. Jadi yang bersaksi itu adalah malaikat Tuhan, malaikat Gabriel. Saya nggak tahu di Al-Quran apakah ada malaikat Gabriel, nggak tahu saya. Tapi kalau kita itu ada namanya malaikat Gabriel. Nah dia yang berbicara kepada Maria, memberi
akan tentang kelahirannya itu, nah gitulah. Jadi ya banyak memang yang terutama pada teman-teman saya Muslim, apa sebenarnya saudara saya juga banyak yang Muslim, saudara kandung Oke, saya juga. nggak usah panjang-panjang Bang, langsung dijawab aja. Jadi gini Bang, di dalam kitab Anda itu ya, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, yang jadi Abang bilang itu 2 Korintus 11 ayat 14 Bang. Jadi jangan keburu-buru apakah itu betul malaikat atau tidak. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila dia mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan apabila roh itu menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, itu adalah roh penyesat. Nah, di dalam Lukas itu tadi, malaikat mengatakan yang lahir Tuhan. Padahal Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Ciri-ciri antikristus itu menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Coba. Nah, sementara malaikat itu mengatakan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Bisa diidentifikasi bahwa yang sampai kepada yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan, itu adalah roh antikristus. Kenapa bisa begitu? Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Aduh, berarti yang abang percaya malaikat Gabriel itu berarti adalah iblis gitu bang ya? Nah itu dia, makanya kita identifikasi dia. Apakah kalau dia itu malaikat benar, dia tidak akan mengatakan Tuhan lahir. Karena di dalam bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Monggo Ki Juma dilanjut. Nah, kenapa? Kan yang menjawab itu adalah Tuhan sendiri, malaikat sendiri loh. Nah, makanya dari mana kita tahu bahwa dia itu berasal dari Tuhan? Sebenarnya kalau di dalam kitab abang ini yang percaya yang namanya Yahya atau di kitab Zakaria ya. Yohanes Pembaptis. Nah, bukan ya Yohanes Pembaptis. Nah, dia kan waktu dia di penjara itu dia bertanya, artinya kan mungkin dia berharap bahwasannya sebagai seorang juru selamat mungkin bisa menyelamatkan saya, padahal Tuhan itu adalah manusia sepenuhnya, nggak bisa dia bertindak kalau bukan atas kehendak Tuhannya gitu loh. Nah makanya pada saat murid-muridnya Yohanes bertanya, apakah engkau yang kami nantikan itu atau masih kami tunggu lagi? Nah, Tuhan sendiri kan menjawab gini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Artinya kan dia hanya menunjukkan pekerjaannya. Artinya kalau bukan dari Tuhan, kenapa masih ragu gitu? Kalau bukan Poinnya aja bang. Nah, karena gini loh, gak ada insan di dunia ini yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dilakukan oleh Yesus, seperti berjalan di air, meredakan angin ribut. Iya, itu Yesus lakukan itu untuk membuktikan dia Tuhan atau utusan Tuhan, bang. Nah itu dia maksudnya, kalau memang dia bukan berasal dari Tuhan, mana mungkin berasal dari Tuhan jelas. Yesus berasal dari Tuhan jelas, selayaknya abang berasal dari Tuhan. Ya jelas, tapi apa poinnya? Yesus membangkitkan orang mati, ya, membuat orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Apa poinnya? Apa? Ya artinya kita menyembah Tuhan yang punya kuasa loh, punya kuasa tentang yang bisa mengalahkan segala. Tuhan yang punya kuasa yang Anda maksud ini siapa? Yesus. Ya kuasa kan udah disebutkan, kepadaku telah diberikan kuasa. Kok ada Tuhan diberi kuasa, bang? Sekarang begini,
Kalau Yesus tidak diberi kuasa, bisa nggak dia melakukan itu? Ya kalau nggak diberikan kuasa ya nggak bisa. Terus kenapa Anda Tuhan? Anda sudah jawab. Yesus mampu melakukan itu karena dia diberi kuasa. Segala sesuatu yang diberi kuasa sudah pasti bukan Tuhan. Merah bahasa Indonesianya ini. Iya. Nah sekarang gini loh, berarti keterangan yang diberikan Gabriel itu menurut abang palsu. Kalau keterangan yang diberikan Gabriel, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia hanya seorang laki-laki suci. Itu tidak ada Tuhan di sana. Nah, yang salah kemudian Anda yang tidak memahami original teks. Dia adalah Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan. Bahkan kalau Anda baca di dalam Roma 1 nomor 3, Yesus itu lahir berasal dari sperma Daud. Jadi dia bukan Tuhan, dia benih Daud. Aduh ini. Nah ini bang yang perlu kita bahas. Mohon maaf nih ya. Dalam Al-Quran pun itu dipercaya bahwa dia lahir dari seorang perawan loh. Kenapa? Iya memang betul. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin dilahirkan. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin lahir. Agak lain gak sih? Loh kok nggak? Apa yang nggak mungkin buat Tuhan? Tuhan bisa melakukan. Ada banyak yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada banyak. Satu, berhenti menjadi Tuhan. Kedua, kentut, pipis. Itu yang nggak mungkin bagi Tuhan. Menangis, mati. Aduh bang. Loh. Itu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ngantuk, tidur, makan, nangis. Itu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi saya katakan gini loh bang. Tuhan itu lebih senang dengan proses, nggak suka dengan yang instan. Makanya Tuhan itu tumbuh dari apa, nggak langsung dewasa. Kok jadi Tuhan tumbuh gimana pohon? Kenapa nggak langsung gitu? Kenapa Anda ini punya agama ini memahami konsep kayak begitu, ilmunya dari mana? Kok ada Tuhan seperti cerita jenaka seperti itu? Ini begini. Tuhan yang Anda maksud lahir menjadi bayi ini Tuhannya siapa? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Romawi? Kenapa Tuhannya orang Romawi? Ya kan ada dua kepercayaan. Dengarkan. Ada dua kepercayaan besar pada saat Yesus itu ada di bumi. Apa itu? Kepercayaan Romawi Yunani dan kepercayaan Yahudi. Kepercayaan Yahudi itu tauhid. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa makhluk. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada itu kemudian manusia bisa melihat Tuhan. Lalu kemudian Yeremia 43 nomor 11, nomor 10. Tidak ada itu Tuhan bagi Bani Israel menjelma, inkarnasi dan seterusnya. Telah menjadi manusia. Nah, maka muncul balik samamu. Makanya muncul pertanyaan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah Tuhanmu yang kau katakan bernama Yesus yang dinetein oleh Maria itu Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Romawi? Jawab. Tuhan nggak bisa kentut, nggak bisa makan. Itu pengen kau kan? Sekarang aku tanya sama Tuhanmu bisa kentut, bisa makan, bisa berak enggak? Tidak bisa karena dia bukan Yesus. Hanya Yesus yang kentut. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nenek Ukiper kamu aja, makanya muncul pertanyaan yang menjadi dengar.
yang menjadi pertanyaan, Tuhanmu itu, dengar, Tuhanmu itu, apakah itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. Jangan mengolok-olok. Sekali lagi aku tanya. Tuhan Yang mengolok-olok Tuhan itu kau. Agamamu itu yang mengolok-olok Tuhan. Tuhan kok bisa kentut? Tuhan kok bisa pipis? Itu agamamu yang menghina Tuhan. Kuceluk. Hanya di agamamu Tuhan bisa dilukiskan seperti dewa-dewa. Hanya di agamamu. Makanya muncul pertanyaan. Ini pertanyaan. Tunggu. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan ya. Bergantian kita. Tuhanmu yang lahir di abad pertama dari seorang wanita, seorang manusia, itu inkarnasi Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau itu Tuhannya orang-orang Roma, dewanya orang Roma? Silakan jawab. Saya nggak pernah belajar tentang dewanya orang Roma ya, jelas dia lahir dari orang Yahudi, ya itu sudah dinubuatkan 700 tahun perkiraan ya, 700 tahun Ya. pada Kalau itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? karena gini, nggak semua bisa memang menerima gitu loh. Loh, bukan masalah nerima atau tidak terima. Yesaya itu kitabnya imam-imam Yahudi. Yesaya itu adalah kitab panduan mahkamah agama Yahudi. Kalau betul itu sudah ada nubuatan terkait Tuhannya datang mati dibunuh manusia, tentu mereka tidak akan melakukan kesaksian kebohongan-kebohongan untuk demi membunuh Yesus. Tapi faktanya mereka sepakat melakukan kebohongan demi untuk memperkuat kesaksian palsu mereka di depan pengadilan agar Yesus bisa dibunuh. Kenapa bisa demikian? Nah itu kan kesaksian palsu, karena dia memang anak-anak apa? Pada saat itu sebagai ahli Taurat. Ya. Sebagai ahli Taurat, kalau Anda membahas tentang Yeremia, Anda katakan ada di Yesaya dan seterusnya, berarti orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam dan mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian palsu karena sudah ada nubuatannya di dalam kitab mereka, Yesus harus mati. Tapi justru karena tidak ada, cuma diada-adakan oleh Kristen, mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi, sehingga dia mengatakan oh ada di Yesaya, kan gitu. Nah sekarang kenapa harus ada kesaksian palsu? Kenapa harus ada kesaksian palsu demi membunuh Yesus kalau memang ada nubuatannya untuk mati? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Iya, Karena gini ya, kebangkitan ini kan nggak semua tadi saya bilang bisa diterima oleh akal kan, bukan gitu. masalah diterima, Kok Bung. tiba-tiba hilang? Kalau ada nubuatannya, terima atau tidak terima, pasti orang Yahudi akan mengetahui. Kan masih ada tertulis di kitabnya mereka sampai hari ini tentang Yesaya. Masih ada tertulis Yesaya 52, 53, masih ada. Kalau memang betul itu untuk Yesus, kalau itu memang betul untuk Yesus, kenapa mereka melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus? Kenapa? Nah, ini saya beritahukan keterangan tentang Yesus sendiri, bagaimana waktu dia di sumur ya, ada perempuan Samaria itu. Nah, memang benar mereka itu mengharapkan yang namanya sama seperti kami mengharapkan datangnya juru selamat itu. Nah, dia kan berkata-kata Ini Kristen dia. Tunggu. Kristen dijanji juru selamat itu di kitab mana? Di kitab mana? Iya, saya itu. Lah itu kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Emang Yahudi itu apa? Loh. Mana ada kemudian janji Mesias untuk orang Kristen di kitabnya orang Yahudi? Kristen itu kan agama, Yahudi itu Agama. sukunya dari Yehuda. Iya tahu, tapi itu adalah agama. Memang ada agama Yahudi, tapi Yahudi pada saat itu adalah suku yang berasal dari Yehuda tadi. Iya tahu, Bang, tahu. Saya ngerti. Sekarang
Mana nubuatan tentang Kristen dalam kitab Yahudi mana? Ini udah dibilang di Yesaya itu Tuhan akan mengirimkan, nggak selamanya. Allah, Allah, Begitu. Allah. Mana ada kemudian sekarang begini, Anda bisa bahasa Ibrani? Nggak paham. Nggak bisa. Ahli Taurat, imam-imam Yahudi, mahkamah agama, mereka adalah ahli kitab. Nah, Kalau di kitab mereka ada nubuatan Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Adonai Elohim, datang menjadi manusia dan mati dibunuh manusia, maka mereka tidak perlu melakukan kebohongan, kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau memang ada. Tapi kan tidak ada. Yang mengada-adakan itu orang di luar yang mempunyai kitab. Yaitu Roma. mereka. Karena begini, mereka ini memang hanya berdoa itu, tapi tidak mau melakukan itu pada La haula wala quwata illa billah. melakukan perintah. Tidak melakukan perintah, yaitu perintah prosesi ibadah. Tapi bukan berarti mereka tidak paham tentang konsep ketuhanan. Yesus ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak sebagai Tuhan. Sedangkan, dengarkan. Sedangkan Kristen hari ini berdiri di atas fondasi, di atas tiang yang mengatakan Yesus datang untuk nembus dosa. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi ada seperti itu? Tuhan datang menjadi manusia Sekarang gini, untuk tebus dosa manusia. Itu di mana? sekarang gini pertanyaannya, itu Yesus dapat kuasa kira-kira dari mana kalau memang dia bukan dari Tuhan? Kuasa Yesus itu memang dari Tuhan. Tidak ada yang menolak itu. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Memang kekuatan Nabi Isa, Yesus itu dari Tuhan. Terus apa masalahnya? Kenapa dituhankan? Ya karena memang itu gini loh, kalau dalam kitab Musa ya disebutkan bahwa yang namanya Allah Bapa itu tidak bisa bertemu secara langsung dengan manusia. Karena apa? Kamu pasti akan mati. Kata kita nggak mati kalau nggak bertemu langsung. Oh iya, itu Tuhannya Yahudi. Terus kenapa Tuhannya Kristen ketemu manusia justru Tuhannya yang mati? Konsep dari mana itu? Karena begini, itu sudah dituliskan bahwasannya Lo dituliskan lagi. untuk menebus. Dituliskan di mana? Di dalam kitab Yesaya itu. Loh, berarti kitabnya Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi, dengarkan. Kitabnya Yahudi yang kamu maksud itu bukan kitabnya Kristen. Memang kitab Taurat itu ada berapa? Loh, Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Inilah kalau korban curian begini. Ini kitabnya orang Yahudi, Bung. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Roma. Ingat, dengarkan saya. Kristen mula-mula itu adalah orang Roma. Paham? Ya. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesaya, itu bukan kitabnya Roma, itu kitabnya Yahudi. Bani Israel punya kitab itu. Emang kitabnya Roma itu apa? Kitabnya Roma itu hanya perjanjian baru. Surah-surah Paulus, kitab kanonik yang lolos diseleksi pada saat muktamar, itu kitabnya orang Kristen, kitabnya Roma. Nah, kitabnya orang Roma ini perjanjian baru, ya, mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi. Makanya sampai hari ini kitab Anda yang perjanjian lama itu tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena kalian cuma mengambil terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Orang Yahudi tertawa, mencibir, bahkan meludahi kalian. Karena kalian hanya mengambil terjemahan kitabnya, lantas kalian jadikan sebagai kitab. Sementara yang mempunyai kitab, memiliki kitab itu sendiri. Dan memahami kitabnya berdasarkan original teks. Gitu loh. Tadi kata abang, kitab perjanjian baru kitabnya Romawi. Padahal kata abang tadi, Romawi itu yang pertama, iya kan?
Iya memang betul. Kenapa bisa yang pertama? Iya, siapa lagi sebelum Romawi yang menyembah Yesus? Siapa? Siapa yang Kitab Perjanjian Baru itu dituliskan setelah kelahiran Yesus. Iya, itu dia, makanya dituliskan untuk orang Roma. Bukan dituliskan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi mana mau terlibat cerita-cerita jenaka kayak begitu, mana mau? Diterima nggak kitab Anda? Sekarang saya tanya, kitab saudara yang Perjanjian Baru itu ada nggak di dalam tempat ibadahnya orang Yahudi? Ada? Saya nggak tahu. Iya, jangan pura-pura nggak tahu, Kira-kira masuk tidak itu surah-surah Paulus di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi hari ini? Masuk tidak? Jadi gini, Mungkin masuk, tapi dijadikan sebagai lap kaki di sana. Nah, jadi gini Bang, kita Apa tuh? ini ya, saya berbicara soal agama ini saya benar-benar hati-hati loh, karena Iya, memang. Sebulan kemarin Ustadz Agustan menaruh di pantatnya. Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya mohon maaf, saya harus katakan sama Anda, tiap hari saya jadikan sebagai tumpukan apa ya? Cuma nggak enak, tapi nggak ada masalah pun. 40 tahun yang lalu juga orang sudah melakukan itu, nggak ada masalah. Saya cuma bilang apa namanya? Nggak ada masalah dengan ini. Hati-hati apa? Kenapa hati-hati? Kenapa? Kalau hanya dengarkan saya. Kalau cerminan kayak begitu yang Anda lakukan, itu tidak ada efeknya terhadap kebenaran, tidak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Iya sudah, kita hanya mengingatkan. Jadi ya nggak perlu diingatkan kayak gitu-gitu, nggak perlu. Betapa banyak orang membakar Quran kemudian buntung tangannya, tiba-tiba mati mendadak dengan mengenaskan, banyak orang kayak gitu-gitu. Jadi itu bukan tolak ukur, itu bukan ukuran, itu bukan. Sekarang permasalahannya adalah kitabnya orang Yahudi yang dipahami oleh orang Yahudi tidak ada menceritakan Tuhan mereka datang netek, disunat, dibunuh manusia. Nggak ada kayak begitu. Loh, kok kalian yang agama Barat ini kok mengambil dan mentafsirkan kitabnya orang seenak perut kalian? Nah, jadi begini Bang, saya jelaskan sedikit ya. Begini terus, ini sudah 400 kali ya begini Bang. Apa yang begini? Sebenarnya begini, kami yang punya rumah, begini lagi. tapi Abang merasa lebih tahu. Nah, makanya sedikit. Anda cuma didoktrin, sementara kami belajar. Anda tidak belajar, Anda cuma doktrin, kami belajar. Anda didoktrin. Nah, makanya dalam Alkitab itu disebutkan juga Bang, pengetahuan tanpa hikmat itu akan menimbulkan apa hikmat itu coba? Apa hikmat itu? Pengetahuan punya pengetahuan tapi tidak berhikmat. Hikmat itu apa? Nah, inilah sih. Iya, hikmat itu apa? Ajarkan saya apa itu hikmat. Artinya hikmat itu bagaimana kita berasumsi mengartikan itu. Bagaimana kita mengartikan itu? Berarti saya juga berhikmat. Saya juga mengartikan. Kucil. Bang, kita gimana? Kita itu kalau mau membaca kitab itu, makanya kita perlu berdoa supaya kita diberikan hikmat, supaya kita mengerti. Kemarin itu ada pertanyaan juga gini, Yesus itu kalau memang Tuhan, kenapa dia nggak turun dari salib katanya kan? Yesus bukan Tuhan, Bang. Yesus bukan Tuhan. Dia manusia. Siapa yang bilang kayak gitu? Nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran kalau dia Tuhan, kenapa nggak turun? Nggak ada ukuran. Yang benar adalah kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu yang benar pertanyaannya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Kan katanya Yesus bukan Tuhan. Kenapa dia Anda katakan Tuhan sementara dia bukan Tuhan? Ayo. Kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu baru betul. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak turun dari salib? Murah kali. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu baru betul. Nah, itu yang jadi salah menurut kita. Loh, kok salah? Kalau dia Tuhan, dengar. Kalau dia Tuhan, kenapa dia sama seperti makhluk? Makhluk apa itu? Kalau dia Tuhan, kenapa dia sama makhluk? Itu. Iya, sama seperti ciptaan, kenapa?
Begini, Ya gak mungkin dong manusia, kan gak mungkin dong kita berbicara dengan batu, berbicara dengan pohon. ini pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Karena gambar yang Nah jadi hakikatnya itu Hakikatnya apa? Menggambarkan apa? menggambarkan seperti inilah gitu loh cara menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi sebelum ada Yesus menyembah enggak? Menyembah. Hah? Dia dicontohkan oleh Yesus enggak kepada mereka? Masalahnya, nah itu ya justru sebenarnya gini, yang pada saat di perjanjian baru, pada saat zamannya Yesus itu, yang sebenarnya yang paling sulit untuk itu bukan orang seperti yang nggak percaya seperti Ngomong abang ini. apa? Ngomong apa saudara? Ngomong apa? Aku belepotan kayak gitu. Sekarang begini, orang-orang 1440.000 itu yang dimeteraikan masuk surga dari orang Yahudi, itu sudah mendapatkan contoh cara ibadah dari Yesus kagak? Nah, ketawa. Justru itulah kan makanya abang ini belum diomongin, makanya nggak nyambung. Dia nggak nyambung lah, orang agamamu pagan sementara anda mencoba menegakkan agama pagan itu sebagai agama tauhid. Tak bisa bang. Sekarang anda menjual Yesus. Sebagaimana dengan orang-orang yang dimateraikan, mereka tidak beriman kepada Yesus. Kok dia bisa dimateraikan? 144.000 masuk surga. Yesus belum lahir. Kok bisa? Dan Kok gini, bisa? pada saat Yesus itu selesai dibaptis. Nah, Yesus dibaptis lagi. Yesus dibaptis lagi. Harusnya anda malu. Kok ada Tuhan yang bukan Tuhan? Kan gitu. Kok Tuhan bukan Tuhan? Apa buktinya dia bukan Tuhan? Dibaptis katanya. Oh, inilah makanya muncul pertanyaan. Kok ada Tuhan bukan Tuhan? Nah, jadi konsepnya itu mirip seperti pada masanya Raja Firaun sama Yusuf. Kenapa dia? Yusuf menjadi Kiper. menjadi sama semua Apa tuh? menjadi perdana menterinya. Firaun itu menjadi raja. Semua pekerjaannya itu ditanggungjawabkan kepada si Perdana Menteri. Nah ini hampir seperti itu. Hampir seperti itu konsepnya. Jadi Iya, sekarang ini saya katakan, kenapa ada Tuhan yang bukan Tuhan? Disembah lagi sama Anda. kenapa ada Tuhan itu? Udah saya bilang tadi jawabnya. Malaikat sendiri yang sudah berkata. Apa itu? Dan Lahir. dia dibaptis. Tunggu, malaikat berkata apa? Lahir. Karena lahir. Inilah bukti bahwa dia bukan Tuhan karena lahir. Alamak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Anda menuhankan Tuhan yang bukan Tuhan? Bagaimana mungkin kemudian Yesus itu menjadi Tuhan sementara dia bukan Tuhan? Dari lahir lagi. Ini Mana ada pencipta langit dan bumi lahir, paman? ya nggak mungkin lah dia langsung datang dengan usia langsung dewasa. Kalau yang datang itu, saudaraku, kalau yang datang itu, dengarkan, kalau yang datang itu kurir. Yesus ini penyampai firman, betul? Yesus itu adalah penggenapan dari firman. Penggenapan lagi, penggenapan apa? Kalau Penggenapan apa? makanya Kalau Yesus itu penggenapan, berarti orang Yahudi lebih tahu ente siapa. Sama sambangnya dia anda ada ilmunya nih anak. Iya. Pertanyaan saya gini. Nabi Musa alaihissalam punya Tuhan, Abraham alaihissalam punya Tuhan, Yesus juga punya Tuhan. Pertanyaan saya, yang menjadi Yesus ini Tuhannya Abraham atau Tuhannya orang Roma? Jawab. Kan Tuhannya orang Roma bisa menjadi roh, bisa menjadi makhluk, bisa menjadi manusia. Itu Tuhannya orang Roma. Sebelum Kristen ada,
ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno itu adalah ajaran dewa-dewi. Dewa mereka bisa menjadi makhluk. Dewa mereka bisa nusul inkarnasi menjadi manusia. Maka muncul konsep Jupiter adalah Zeus nuzul ke atas muka bumi. Itu diajarkan oleh Romawi, Mesir, India, Yunani. Nah sekarang, itu bagi, bukan bagi mereka. Itu adalah Anda. Itu agama Anda. Yesus ini dikatakan dengarkan. Yesus diajarkan inkarnasi Tuhan, betul? Inkarnasi Tuhan. Lalu? Aduh, bukan bilang Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia kiriman. Maka kan tadi sudah aku bilang dia kurir. Anda tidak percaya. Aduh apa? Aduh. Yawana bakae. Jadi apa? Kok ada Tuhan bukan Tuhan? Tapi itulah konsep yang kami percaya, itu aja intinya. Bagus. Percaya. Bukan, tidak akan mungkin dipercayai. Itu orang kayak gitu. Siapa yang mau percaya kayak gitu-gitu? Nggak mungkin. Orang Yahudi tidak percaya, orang Islam tidak percaya. Hanya Kristen yang korban dari penjajahan yang percaya kepada ajaran itu. Oke? Jadi gini. Gimana? Di beberapa ini ada juga kok yang seperti abang ini yang murtadin gitu, yang sudah bertemu dengan Tuhan itu justru kok bertemu Tuhan? Apa pohon? Ada. Jadi mereka lebih Ada apa? Apa namanya? Apa yang dari Bible yang membuat mereka murtad? Apa? Ya tidak tahu, karena memang dalam Alkitab pun dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Kamu di situ Bani Israel, Bung. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel, bukan orang Roma, bukan orang Belanda, bukan juga orang Batak, bukan orang Indonesia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bani Israel. Aku yang memilih kalian. Oke? Itu Yesus bicara kepada Bani Israel, bukan berbicara dengan Romawi dan Yunani. Pada saat kenaikan Yesus itu, bukan jadikan semua bangsa muridku. Nah termasuklah. Begitu. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku katanya. Nah termasuklah saya jadi muridnya. Loh, jadi murid, kenapa Anda jadi menghambakan diri kalau gitu? Menghambakan diri gimana maksudnya? Loh, Anda menganggap dia Tuhan? Iya. Nah, katanya jadi murid, kok jadi hamba? Iya. Bingung. Kecil suaranya. Ada panadol? Hamba? Murid itu sama enggak dengan hamba? Beda dong. Sama. Kok sama? Berarti guru itu yang ada di kelas Anda Tuhan kan gitu? Iya, itu konsep Anda kan, bukan? Loh, kok jadi konsep saya gimana? Dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Dia tidak mengatakan dan menyembah aku. Mengikuti. Jadi ketika kemudian Yesus berdiri takbir Allah Maha Besar, muridnya kudu wajib melakukan itu. Ketika Yesus kemudian sunat, murid harus mengikuti sunat. Ketika Yesus bertauhid satu Tuhan, muridnya harus melakukan tauhid satu Tuhan. Ketika Yesus aktif menjalankan hukum Taurat, maka muridnya juga harus aktif melakukan hukum Taurat. Ketika Yesus hanya berdakwah bagi Bani Israel, maka muridnya wajib hukumnya berdakwah hanya untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar hanya datang kepada Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu aku mengenal muridku mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersunat, muridku ikut bersunat. Nah,
Ketika aku bersahabat hari Sabtu, maka muridku harus bersahabat hari Sabtu. Minggu. Tuh. Itu. Jadi jangan nyamar-nyamar serigala Anda ini, nyamar-nyamar jadi domba, jangan Bang, jangan. Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel saja. Konsep Oke. jadi gini Bang, saya katakan Gini. murid itu adalah supaya kita itu mau diajar gitu. Diajar apa? Diajar menyembah Yesus. Udah Bang Handi, diambil alih Bang Handi. Pusing dia. Iya. Silakan. Orang sakit ini percuma. Balik mati. Kecuali Kasih palu basah, kasih palu basah. Kasih palu basah. Kasih Bang. Sudah mati akalnya ini anak ini, bener. Masa anak orang dituangkan? Siapa Lu lah. tabul dia. Tabul. Baru saya mau maju interogasi dia. Anak masolang. Tabur dia, tabur. Udah cukup Bang Andi, cukup, udah cukup. Bagaimana tah? Apa judulnya tah lagunya? Lu kemana aja? Anak orang kok dituhanin. Itu otak taruh di mana? Kudu dipakai, jangan dianggurin. Jadi teman-teman gitu ya, pakailah akalmu. Mari berdiskusi itu akal jangan diparkir lah. Nggak masuk akal tuh itu. Yesus kan manusia gitu loh. Tidak mungkin untuk manusia itu bercampur dengan Tuhan.